Assalamualaikum para pecinta horor dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Spot Horor. Di video kali ini aku ingin membagikan sebuah pengalaman horor tentang hajatan alam gaib. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak videonya berikut ini. Kisah ini diceritakan oleh seorang narasumber yang bernama Irfan. Namaku Irfan. Aku berprofesi sebagai seorang dalang, profesi yang hanya diminati oleh sebagian orang. Profesi ini aku geluti karena rasa kecintaanku kepada kesenian dan budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa. Sebagai seorang dalang, aku sering mendapatkan job pementasan wayang kulit di berbagai daerah. Sepanjang karirku sebagai seorang dalang, aku tak pernah menyangka kalau aku akan melakukan pementasan di alam gaib. Masih tersimpan jelas di ingatanku pengalaman yang membuat bulu kuduk bergidik merinding. Tanggal 26 sampai tanggal 28 Desember, aku mendapat job pementasan wayang kulit di daerah Semarang. Waktu itu malam tanggal 25. Ada seseorang yang datang ke rumah. "Permisi, Pak," panggil seseorang dari luar rumah. Aku yang mendengarnya langsung menyahut, "Iya," jawabku sambil berjalan ke arah pintu. Ketika aku membuka pintu, di depan pintu berdiri seorang pria yang tak kukenal. "Selamat malam, Pak. Mari silakan masuk," kataku. "Oh, iya, Pak," jawabnya dengan sopan. Kami pun masuk ke dalam rumah dan ngobrol di ruang tamu. "Maaf, Pak. Maksud kedatangan saya kemari, saya mau meminta Bapak beserta dengan kelompok karawitannya untuk mementas tanggal 27. "Oh, iya, Pak. Bisa," kataku. Setelah mencapai kesepakatan bersama, aku beserta rombongan karawitan pun melakukan persiapan keesokan harinya. Dan tanggal 26 malam, kami berangkat ke lokasi. Ketika aku sampai di lokasi, aku sedikit kaget. Karena ternyata lokasi pementasan wayangnya berada di perumahan elit. Kami masuk di salah satu rumah yang sangat mewah. Setibanya di lokasi, kami pun disuruh beristirahat dan dijamu serta dilayani dengan baik layaknya seorang tamu. Waktu pementasan wayang kulit pun tiba. Ketika aku berjalan ke arah panggung, sudah banyak orang yang menungguku memulai pementasan. Aku sedikit merasa aneh dengan semua orang yang berkumpul di sini. Mereka selalu diam dan tidak banyak bicara. Tanpa membuang-buang waktu, aku pun memulai pementasan wayang kulit. Keanehan pun kembali aku rasakan. Dari awal aku naik ke panggung dan memulai acara dari awal sampai akhir, semua yang melihat pementasan musik hanya diam. Tak ada satupun yang tertawa ataupun berbicara. Mereka hanya duduk diam sambil memperhatikanku yang sedang memainkan wayang dan bercerita. Meski ceritanya sudah aku buat lucu, tetap saja semua yang hadir melihat pementasan musik tidak ada yang tertawa sama sekali. Ketika sinden sedang melantunkan gending Jawa, salah satu pangrawitku pun mendekatiku, dan dia berbisik kepadaku, "Mas, kok ada yang aneh ya?" katanya. Aku pun mencoba menanggapinya dengan positif. "Aneh gimana? Nggak seperti biasanya loh. Malam ini kok agak aneh." Meskipun sebenarnya aku juga merasakan keanehan itu,
Tapi aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Aku bilang kepadanya, "Jangan omong-omongan sebelum aku selesai mayang," pungkasku. Dia pun hanya mengangguk dan kembali ke tempatnya. Aku pun melanjutkan pekerjaanku. Pementasan wayang pun selesai. Aku dan para rombongan karawitan pun turun ke rumah sepemilik hajatan. Di sini pun kami juga kembali menerima perlakuan dingin dari si tuan rumah. Mereka hanya diam, seolah mengabaikan kami. Jangankan mengajak kami ngobrol, tersenyum kepada kami pun tidak. Mereka hanya bicara seperlunya saja kepada kami, dan kami pun disuruh untuk istirahat. Jam 6 pagi aku terbangun dari tidurku. Alangkah kagetnya aku ketika aku bangun dan melihat sekelilingku adalah hutan yang sangat lebat. Sontak, aku pun segera membangunkan rekan-rekanku yang lainnya. Kami semua terkejut dan terheran-heran. Rumah yang semalam kami gunakan untuk pementasan hilang dan berubah menjadi hutan lebat. Loh, kita ini di mana toh? Kok jadi di tengah hutan begini? Tanya salah seorang pangrawitku. Aku pun hanya terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang dia lontarkan, karena aku sendiri pun tidak tahu. Ini benar-benar aneh. Perumahan elit yang kami singgahi sama sekali tidak ada wujudnya. Semuanya berubah menjadi hutan belantara yang lebat dan gelap. Bahkan sinar matahari pun tidak bisa masuk karena terhalang lebatnya dedaunan dan kabut. "Udah, ayo semua barang-barangnya dikemarin semua," perintahku. Setelah kami mengemasi barang-barang, kami pun meninggalkan tempat itu. Sebelum kami pergi, aku pun bilang ke rekan-rekanku, "Jangan nengok ke belakang kalau belum 7 langkah," kataku. Mereka semua mengangguk. Sangat terlihat jelas sekali raut wajah yang ketakutan dari semua rekan-rekanku. Aku pun mulai mengajak mereka berjalan. Kami melangkah dengan hati-hati dan perlahan-lahan, tanpa ada yang menengok ke belakang. Kami terus berjalan maju, tanpa melihat kanan kiri. Pandangan kami hanya fokus lurus ke depan. Kami terus berjalan hingga ke tepi jalan raya. Di sini kami pun berhenti. Aku berbalik melihat ke belakang. Rekan-rekanku pun juga ikut melihat ke belakang. Mungkin mereka juga penasaran. Dan alangkah terkejutnya dengan apa yang kami lihat. Hutan lebat yang kami lewati tadi tiba-tiba menghilang, dan sekarang yang ada di hadapan kami adalah pemakaman kuno. Bulu kuduk pun berdiri ketika melihat pemakaman kuno yang tampak menyeramkan dan tak terawat itu. "Astagfirullahaladzim, Mas Irfan," celetuk salah satu rekanku sambil memegang tanganku dengan gemetaran. Aku pun segera mengajak semua rekanku kembali berjalan dan bergegas meninggalkan tempat itu. Hingga saat ini, aku selalu merinding setiap kali mengingat kejadian janggal yang kualami. Pengalaman menjadi kesan tersendiri bagiku, mungkin juga bagi rekan-rekan karawitanku. Demikianlah kisah yang dialami oleh seorang dalang ketika dia diundang untuk pentas di alam gaib. Ternyata tempat mereka pentas berubah menjadi hutan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, itu bukanlah hutan, melainkan makam kuno yang tak terawat. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.